إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ibadallah, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Kita bertakbir memuji Allah Jalla wa'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala menegaskan tujuan adanya syariat kurban al-udhiyah adalah esensinya ketakwaan yang dipersembahkan kepada Allah oleh orang-orang yang benar-benar berbuat baik dalam ibadahnya dan berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan sesamanya. Qala tabaraka wa ta'ala, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Tidaklah akan sampai daging-daging kurban itu, tidak juga darah-darahnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menerima sampainya ketakwaan di antara kalian. Yang demikian itu adalah litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian mengagungkan asma Allah, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, wabashshiril muhsinin. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Al-muhsinun, ini adalah predikat yang mulia di dalam agama kita. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muhsinun fi ibadatillah. Sebagaimana jawaban beliau ketika ditanya ma huwal ihsan oleh Jibril alaihi salam. Faqala alaihi salatu wassalam, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Engkau berusaha beribadah kepada Allah dengan keimanan, kecintaan, dan rasa rindu sehingga engkau seakan-akan melihat langsung Allah Jalla wa'ala. Ini disebut oleh para ulama sebagai martabah al-ula, kedudukan yang paling tinggi. Fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Namun jika engkau tidak bisa melihat Allah, dan memang manusia di dunia ini tidak akan bisa melihat Allah, ketahuilah bahwasanya Allah fa innahu yarak. Yakinilah
di dalam sanubarimu, imanilah bahwasanya engkau harus takut. Diperlukan al-khasyah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena sesungguhnya Dia Maha melihat keadaan kita. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para ulama, ayyuhal muslimun, telah menjelaskan bagaimana al-muhsinun itu diberikan kabar gembira oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya al-muhsinun, orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan benar-benar keyakinan, kecintaan dan rasa khasyah, takut karena Allah tabaraka wa ta'ala, takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata. Demikian juga mereka berbuat ihsan, al-muhsinun ila ibadillah. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, mereka berbuat baik, berusaha berinteraksi sosial dengan sebaik-baiknya, yakni dengan menjalankan, memberikan hak-hak sesama muslim. Idza laqitahu fasallim alaih. Jika kalian bertemu dengan mereka, dengan saudaramu sesama muslim, hendaklah kalian mengucapkan salam kepadanya sebagai hak. Wa idza marida fa'udhu, dan apabila dia sakit hendaklah kalian menjenguknya. Wa idza mata fattabi'hu, dan apabila dia meninggal dunia, apabila dia muslim yang tidak memiliki perkara-perkara yang bisa mengeluarkan dia dari hak-haknya, tunaikanlah dengan menyelenggarakan jenazah, mulai dari menyolatkan dia atau memandikan dia sebelumnya, kemudian mengkafani dia, menyolatkan, dan menguburkan dia dengan tata cara yang syar'i. Maka ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Mereka akan mendapatkan as-sa'adah fid darain. Orang-orang yang telah berbuat ihsan dalam ibadahnya kepada Allah, demikian juga berbuat ihsan dalam hubungan sesama manusia, mereka akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirah. Demikian juga dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasanya husulur rahmah, diperolehnya rahmat Allah tabaraka wa ta'ala dengan biibadatillahi, dengan bil ihsani fi ibadatillah, berbuat ihsan, berupaya dengan sebaik mungkin mempersembahkan ibadah kepada Allah. Wal ihsanu ila abidihi, demikian juga berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah. Demikian juga beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya dengan berbuat ihsan itu adalah salah satu kunci dilapangkannya dada seseorang. Ketika kita merasakan dada kita sempit, ketika kita merasa sedih, gundah gulana, maka upayakan kita berbuat ihsan. Apa yang bisa kita berikan kepada saudara kita? Jika Anda adalah orang yang berilmu, berilah nasihat, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sesungguhnya manfaat yang diberikan oleh Anda dengan ilmu tersebut benar-benar akan melapangkan dada Anda. Sebagaimana Nabi SAW adalah manusia yang paling lapang dadanya, tidak akan mudah tersinggung karena ada celotehan yang menyinggung pribadi. Namun beliau alaihi salatu wassalam adalah sosok yang mudah memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Ibadallah, sesungguhnya dalam al-ihsan demikian luas lahan dan ladang amal yang bisa kita terapkan. Dalam al-infaq, orang-orang yang muhsinun disebutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menginfakkan harta yang mereka miliki. Dan hendaklah kalian berinfak dengan harta yang telah kalian miliki. Maka yang demikian itu diakhiri dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Maha mencintai orang-orang yang berbuat ihsan dalam harta. Mereka bukan tipe orang yang pelit. Dalam ilmu demikian juga.
Wahai anak-anakku para pemuda, wahai anak-anakku para remaja, jadilah kalian sebagai orang-orang yang meneladani sosok-sosok para teladan yang mulia dari para anbiya wal mursalin. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana pula Nabi Musa alaihissalam di masa mereka, ketika mereka masih muda, maka Allah tabaraka wa ta'ala memperhatikan keadaan ihsan yang mereka upayakan kepada orang tuanya, ihsan yang mereka upayakan kepada sesama saudaranya. Mereka adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi sya'ni Yusuf alaihi salam, walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan tatkala telah sampai usia dewasanya, maka kami berikan sebagai balasan kepada Yusuf alaihi salam hukman wa ilma, kebijaksanaan di dalam menetapkan suatu perkara, hikmah di dalam bertindak, demikian juga ilmu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Ketika permasalahan pribadi, kesalahan-kesalahan saudaranya yang demikian berat dirasakan oleh Nabi Yusuf, dibuang ke dalam sumur. Bahkan dilaporkan telah dimakan oleh serigala kepada orang tuanya, sehingga beliau laksana anak yang hilang. Ketika beliau sudah dewasa, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan balasan terkait dengan kesabaran. Dan tidak balas dendamnya, beliau tetap menganggap saudara-saudaranya yang bersalah dalam permasalahan pribadi sebagai saudaranya. Karena Allah tabaraka wa ta'ala adalah yang telah memberikan ilham, memberikan kesabaran kepada beliau. Dan beliau diberikan al-hikmah, demikian juga al-ilm. Perhatikan juga bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berikan balasan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sosok remaja yang demikian kuat perkasa, sangat membela kebenaran dan membenci kebatilan. Tidak ada kemungkaran sedikit pun kecuali beliau berusaha untuk mengingkarinya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan terkait dengan pemuda sosok Musa alaihissalam. Walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan perhatikanlah bagaimana Musa ketika sudah menginjak usia dewasanya dan dia sudah memiliki pola pikir yang bijak, maka kami berikan kepadanya hikmah di dalam memutuskan perkara, serta ilmu. Maka perhatikan wahai para pelajar, jika kalian menginginkan mendapatkan ilmu syar'i, perhatikan apakah kalian sudah menjadi sosok-sosok yang berbuat ihsan. Ihsan kepada guru-guru kalian, berbuat baik, berbakti kepada orang tua kalian, kepada teman-teman kalian. Apabila jawabannya belum, mari kesempatan bagi kalian, kita semuanya demikian juga. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk memperbaiki diri. Sesungguhnya orang yang bertakwa, Allah akan memberikan tambahan ilmu kepada mereka. Ibadallah, demikian juga dalam berbagai bidang. Ketika berjihad fisabilillah, ketika berdakwah li'ila'i kalimatillah, bahkan dalam urusan rumah tangga sekalipun, dalam berbakti kepada orang tua, sesungguhnya al-ihsan itu benar-benar menjadi pesan-pesan moral yang selalu diajarkan di dalam agama kita. Di dalam Sahih Muslim rahimahullah ta'ala disebutkan ada seseorang pemuda yang dia sangat menginginkan untuk bisa berangkat berjihad, jihad yang bukan fardu ain, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga ingin berhijrah, mengharapkan ajar dari Allah, mengharapkan wajah Allah semata. Maka dia menawarkan kepada Nabi untuk membaiat beliau dalam rangka hijrah, dalam rangka berjihad.
mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala semata. Nabi SAW menanyakan kepada pemuda itu, apakah masih ada orang tuamu? Keduanya masih hidup salah satunya. Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu, pemuda tadi menyatakan, bal kilahuma, bahkan keduanya masih hidup ya Rasulullah. Maka Nabi SAW memberikan bimbingan. Ini menunjukkan ihsan adalah amalan yang bahkan melampaui jihad sunnah. Farji ilaihima, hendaklah engkau kembali kepada keduanya. Fa'ahsin fi suhbatihima, fa'ahsin suhbatahuma. Dan hendaklah engkau memperbaiki interaksimu, pergaulanmu kepada kedua orang tuamu. Maka perhatikan ibadallah, orang-orang yang mencari amalan-amalan jihad, sesungguhnya di rumah kita. Perhatikan apakah masih ada orang tua kita yang sesungguhnya pahala berbuat baik, berbuat ihsan, berbakti kepada mereka lebih didahulukan oleh Nabi SAW dibandingkan mengikuti jihad sunnah, dibandingkan hijrah sunnah, yang itu adalah petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga wahai para suami, sesungguhnya disebutkan juga dalam Sahih Muslim, di masa Hajjatul Wada, di masa haji perpisahan, sebagaimana di masa kita sekarang ini, ketika Ar-Rasul SAW berkhutbah, beliau alaihi salatu wassalam diriwayatkan di antara khutbah yang beliau sebutkan, beliau mengingatkan para suami, istausu bin nisa'i khaira. Aku berpesan, berwasiat kepada kalian agar berbuat baik kepada istri-istri kalian, para wanita. Fa innahunna awanun indakum, karena sesungguhnya mereka laksana tawanan di sisi kalian. Bagi orang-orang yang suka berbuat zalim, maka mudah untuk menceraikan, mudah untuk menganiaya. Tapi sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mereka benar-benar menghargai mitsaqan ghalidha, ikatan perjanjian yang demikian kuat yang telah mereka ikrarkan. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, berusaha berbuat ihsan kepada istri-istri mereka. Di antara bentuk ihsan yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah al-ihsan fi it'amihinna wa kiswatihinna. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, hendaklah kalian memperbaiki bagaimana kualitas pemberian kalian di dalam nafkah, makanan, demikian juga pakaian. Perhatikan apakah pakaian-pakaian yang telah kalian siapkan, telah kalian berikan kepada istri-istri kalian, putri-putri kalian, telah memenuhi ketentuan syariat atau tidak. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan tanggung jawab kepada para suami untuk menjaga hal ini. Maka demikian juga kita tutup dengan pesan Nabi SAW juga dalam hadis tersebut yang diarahkan kepada para nisa, para wanita, hendaklah kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, karena sesungguhnya bagi suami-suami antunna sekalian, mereka mempunyai hak. Hendaklah kalian menjadi istri-istri yang salihah, istri-istri yang berbakti, berhikmat kepada suami kalian. Jangan sampai kalian memasukkan sesuatu atau seseorang ke dalam rumah tangga kalian tanpa izin dan ridha dari suami kalian. Maka kita mendapatkan ujian di masa kita sekarang. Wa ya ma'syarah nisa, perhatikan bagaimana media-media sosial bisa menjadi sarana yang merusak hubungan rumah tangga. Bisa jadi yang masuk itu bukan sosok lelaki ke dalam rumah, namun suwar dawatil arwah, gambar-gambar idola-idola kalian yang kalian masukkan ke dalam kamar-kamar. Perhatikanlah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Itu adalah amanah dari Rasulullah SAW, menjadi hak bagi suami-suami kalian untuk cemburu, melarang kalian untuk melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan
dari ketentuan-ketentuan syariat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah, berbuat ihsan dalam ibadah kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan kita menjadi muhsinun ila ibadillah, kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Maka kita tutup dengan wasiat Yunus bin Ubaid Al-Kufi Al-Basri, murid Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Ketika ada seseorang yang menginginkan mendapatkan wasiat dari beliau, maka beliau menyatakan rahimahullah ta'ala, usika bitaqwallah wal ihsan. Sesungguhnya aku berwasiatkan kepada dirimu agar engkau bertakwa kepada Allah dan hendaklah engkau senantiasa berusaha berbuat baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah.